Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar linguistik program studi sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah linguistik tradisional, modern, dan Arab. Untuk anggotanya ada yang pertama Alfia Sausan dengan NIM B05220006. Yang kedua ada Farid Fajar dengan NIM B05220018. Dan yang ketiga ada Inayah Nur dengan NIM B05222033. Nah, yang pertama di sini akan membahas tentang linguistik di India. Di India pada tahun 1400 sebelum Masehi, Panini adalah seorang sarjana Hindu yang menghasilkan buku tata bahasa Adyasi yang berisi tentang bahasa Sanskerta. Nah, jika di Yunani dan Romawi pernah jadi pertentangan yang berkaitan dengan status alamiah dan konvensional yang berkaitan dengan bahasa, di India juga demikian. Tentangan terutama berhubungan dengan aktivitas mereka yang menelaah naskah-naskah suci pada masa Hindu lampau. Mereka membuat daftar kata-kata sulit dan argumentasi yang menerangkan kata-kata tersebut, khususnya pada kata-kata syair pujian Weda. Mereka juga mengelompokkan kata-kata seperti nomina dan verba, subjek dan predikat dalam bahasa Sanskerta. Ada sejumlah keunggulan linguistik India dibandingkan linguistik Barat, yaitu berkaitan dengan fonetik, studi struktur dibandingkan struktur bahasa, terutama terhadap syair-syair pujian Weda yang dilakukan untuk mempermahir pengucapan agar tidak salah dan penggolongan bunyi-bunyi bahasa yang lebih terperinci, lebih cermat, dan lebih kuat berdasarkan pengamatan dan percobaan. Selanjutnya ada linguistik tradisional. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah linguistik tradisional dari Barat. Yang pertama yaitu dari zaman Yunani, di mana zaman ini itu memiliki sejarah panjang dari abad kelima sebelum Masehi sampai abad kedua Masehi, di mana perkembangannya ini sekitar 600 tahun. Nah, di zaman ini tuh banyak memperdebatkan antara fisis dan nomos dan perdebatan antara analogi dan anomali. Nah, yang pertama itu masuk ke kaum sofis gitu. Di kaum sofis ini tuh muncul pada abad kelima sebelum Masehi. Tokohnya itu ada dua, ada Protagoras dan Georgias. Nah, yang kedua itu ada Plato, di mana Plato di sini tuh mencetuskan tiga menciptakan atau menemukan tentang nomos dan anoma yang bisa kita sebut dengan isim dalam bahasa Arab, lalu juga verba, kata kerja itu. Nah, lalu ada Aristoteles, di mana Aristoteles ini mengembangkan dari Plato, yang dimana juga Plato yaitu anoma dan verba di Aristoteles ini menjadi tiga, anoma, rema, dan sindosme, di mana sindosme ini merupakan preposisi atau konjungsi. Nah, yang berikutnya itu yaitu kaum stoik, di mana di sini itu dibagi menjadi tiga kelamin. Nah, pengembangan penelitian bahasanya ini tuh muncul pada abad keempat sebelum Masehi dengan menciptakan 6 poin studi bahasa. Salah satunya yaitu menciptakan atau membedakan studi bahasa secara logika dan tata bahasa. Lalu yaitu ada kaum Alexandrian, di mana di kaum Alexandrian itu menganut paham analogi dengan menyusun pola-pola hukum kanon dalam bahasa dan susunan paradigma, dan menciptakan buku tata bahasa dengan judul Diosinius Rex pada akhir abad kedua sebelum Masehi. Nah,
Yang kedua itu ada zaman Romawi. Nah, pada zaman Romawi ini ada dua tokoh, yaitu ada Varro dan Persisia, di mana ini merupakan studi kelanjutan dari studi bahasa pada masa Yunani kuno. Yang pertama, Varro. Varro ini menciptakan buku dengan judul De Lingua Latina, yang dimana di sana terdapat perdebatan antara analogi dan anomali dan mendapatkan pengaruh Yunani, khususnya Stoik. Yang kedua itu ada Presisia. Presisia ini menciptakan satu buku dengan judul Institutionis Grammatica, di mana di sini merupakan buku tata bahasa yang paling lengkap dan langsung dari pembicara aslinya, di mana di sini tata bahasanya menjadi tonggak utama pembicaraan bahasa secara formal. Nah, lalu pada zaman pertengahan, di zaman pertengahan ini terdapat kaum Modestai, di mana kaum Modestai ini merupakan kaum yang masih membicarakan terkait fisis dan nomos, analogi dan anomali, dan di mana ini menerima pendapat analogi dan ini atau pada kaum Modestai itu ada dua, ada satu yaitu Petrus Silvanus dengan judul buku Sumulsi Logikalis. Terus ada tata bahasa spekulatif. Pada tata bahasa spekulatif ini itu merupakan hasil deskripsi dari gramatika bahasa Latin, yaitu dari rumusan presisia ke dalam filsafat psikotik. Nah, pada zaman itu ada Peter Hillas, di mana dia merupakan jejak presisia menggunakan logika Aristoteles. Nah, setelah itu adanya zaman kemunduran, di mana pada zaman ini itu ada Dark Age yang di mana munculnya atau terangnya apa ya, zaman Islam gitu. Zaman Islam ini menggeser apa namanya, zaman dari bagian barat ini. Lalu zaman Renaissance. Di zaman Renaissance ini yang menonjol itu ada dua. Yang pertama itu bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Di mana bahasa ini selain bahasa Latin, di sana itu juga menguasai bahasa Yunani, Latin, Arab, dan Ibrani. Dan bahasa dapat mendapatkan perhatian khusus terkait pembahasan, penyusunan, gramatika, dan perbandingan. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab yang terdapat beberapa mazhab, juga bahasa-bahasa Eropa yang lain. Jadi setelah ini akan dijelaskan terkait linguistik struktural atau linguistik modern. Ya, sekarang eh, linguistik strukturalisme modern. Nah, linguistik strukturalis merupakan perkembangan lanjut studi bahasa yang eksis pada tahun 1857 yang diprakarsai oleh Bapak Linguistik yaitu Ferdinand de Saussure. Aliran linguistik struktural mendeskripsikan bahasa berdasarkan ciri khas yang dimiliki bahasa tersebut. Selanjutnya berkembang para tokoh penerus linguistik modern yang diantaranya berasal dari aliran Praha, aliran glosematik, Bloomfield, dan strukturalis Amerika. Nah, pandangan Ferdinand de Saussure dalam menganalisis bahasa memperlihatkan bahwa bahasa dikaitkan dengan fakta sosial atau kenyataan sosial. Pemikiran Ferdinand de Saussure yang pertama adalah ada telaah sinkronik dan telaah diakronik. Telaah bahasa secara sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja. Sedangkan telaah diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang bahasa digunakan oleh penuturnya. Yang kedua ada perbedaan langue dan parol. Langue adalah keseluruhan sistem pada tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat bahasa dan sifatnya adalah abstrak. Sedangkan parol adalah pemakaian atau realisasi langue oleh para masing anggota masyarakat. Nah, sifatnya adalah konkret. Yang ketiga ada signifian dan signifi. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita. Signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Signifi, maaf, signe sama dengan kata, signifi sama dengan makna, dan signifian sama dengan bunyi bahasa
dalam bentuk urutan-urutan fonem tertentu. Signifi dan signifian merupakan satu kesatuan yang berhubungan erat satu sama lain. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Hubungan sintakmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan dan bersifat linear, baik dalam tataran fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Sedangkan hubungan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur jenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Kalau di dalam aliran-aliran linguistik itu ada yang pertama sausur, yang kedua ada aliran deskriptif. Aliran deskriptif ini bertujuan untuk memikirkan teori linguistik yang abstrak sebagai alat untuk menyelesaikan deskripsi bahasa tertentu. Terus ada aliran hipotesis Sapir-Whorf. Aliran ini dikenalkan oleh Jack Carroll dalam bukunya yang terkenal menyatakan bahwa perbedaan antara bahasa semata-mata merupakan perbedaan dalam modus untuk menyatakan pengalaman umum dan mengacu perbedaan dalam pengalaman itu sendiri. Nah, sekarang ada linguistik, sejarah linguistik Indonesia. Selain penggunaan kata Melayu dan Nusantara, juga terdapat penggunaan istilah lain, khususnya dalam kajian linguistik yaitu Austronesia dan Polinesia, yang keduanya juga sama-sama mengacu pada entitas Nusantara. Dalam kajian linguistik dikatakan bahwa bangsa yang berdiam di wilayah Australia atau Polinesia adalah bangsa besar yang bergerak dinamis dan berdiaspora di berbagai belahan dunia. Kekuasaan bangsa Australia dalam kajian linguistik dikaitkan melampaui batas-batas Asia Tenggara seperti Madagaskar, Okinawa di Jepang Selatan, Selandia Baru, Hawaii di Amerika Serikat, dan Pulau Paskah di Chile. Dalam perspektif linguistik orang Melayu Nusantara jauh sebelum Masehi telah eksis sebagai sebuah bangsa. Eksistensi bangsa Melayu Nusantara di Asia Tenggara dan di dunia dapat dilihat pada aspek filologis linguistis, yaitu adanya unsur bahasa Melayu pada naskah Al-Quran yang ada sejak pada abad ke-6 Masehi tersebut. Sejarah linguistik Indonesia mencerminkan perkembangan linguistik di Nusantara dari masa prakolonial hingga zaman modern. Sebelum bangsa Eropa datang, Indonesia mempunyai banyak bahasa dan sistem tulisan yang berbeda-beda. Indonesia mempunyai banyak bahasa dan sistem tulisan yang berbeda-beda. Pada abad ke-19, penjajahan Belanda mulai mendokumentasikan bahasa-bahasa tersebut. Pada awal ke-20, minat awal terhadap studi bahasa mulai muncul di Indonesia, terutama dengan berdirinya EYD. Pada tahun 1950-an, lahirlah kelompok kajian bahasa dan sastra Indonesia dan pusat pengajaran dan pengembangan bahasa didirikan pada tahun 1955. Perkembangan ilmu linguistik modern terjadi pada tahun sekitar 1960-an dan 1970-an. Pengabdosian bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia dan kesatuan mempengaruhi perkembangan bahasa tersebut. Sedangkan penelitian di bidang linguistik berbagai bahasa terus dilakukan. Studi linguistik juga memainkan peran penting dalam pendidikan di Indonesia, membentuk kurikulum bahasa dan sastra. Kisah ini mencerminkan perjalanan panjang dan beragam dalam pembelajaran bahasa di Indonesia. Nah, selanjutnya ada sejarah linguistik Arab. Masuk ke sejarah linguistik Arab, pertama itu ada asal-usul bahasa Arab itu berasal dari bahasa Semit. Bahasa Arab merupakan bagian dari bahasa Semitik Barat Daya yang mencakup dua bahasa. Pertama itu ada bahasa Arab, yang kedua itu ada bahasa Abisnia. Nah, bahasa Arab sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada bahasa Arab Selatan, ada juga bahasa Arab Utara. Kalau bahasa Arab Selatan ini dikenal dengan bahasa Himariah, sedangkan bahasa Arab Utara dikenal dengan bahasa Fusha. Nah, bahasa ini tuh bahasa yang abadi karena digunakan untuk menulis Al-Quran. Nah, setelah mengetahui asal-usul bahasa Arab, perhatian terhadap linguistik Arab mulai muncul pada awal perkembangan Islam.
terdapat perbedaan pendapat para sejarawan Arab terkait siapa yang menemukan ilmu nahwu, apakah Ali bin Abi Thalib atau Abu al-Aswad. Terlepas dari hal itu, eh, Abu al-Aswad ini memiliki peran yang besar karena ialah orang pertama yang membuat titik sebagai harokat dalam ayat Quran. Nah, selanjutnya itu ada ke masa Basrah. Dapat kita ketahui bahwa ilmu nahwu itu lahir di kota Basrah. Adapun yang melatar belakangi munculnya ilmu nahwu itu salah satunya adalah banyaknya kesalahan dalam membaca Al-Quran. Bisa lanjut, saatnya bisa dilanjut lagi. Saatnya bisa dilanjut lagi. Slide-nya bisa dilanjut ya. Nah, adapun murid-murid dari Abul Aswad itu ada Anbasa Alfil, Nasr bin Asim Alais, dan Yahya bin Ya'mur. Nah, di masa ini tuh para ulama ini melakukan pembakuan ilmu nahwu dengan adanya fathah, domah, kasroh, dan tanwin. Dan melakukan perluasan pokok bahasan istilah nahwu. Adapun generasi selanjutnya itu ada Abu Amr bin Al-A'la dan Ibnu Abi Ishaq. Mereka ini meneliti serta mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan nahwu dengan mengembangkan metode induksi serta edukasi. Kemudian disusul para murid-muridnya itu ada Ibnu Abi Ishaq, Isa bin Umar, Abu Umar bin Al-Ula, dan Yunus bin Hubaib, dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Fahrudi. Pada masa ini, kajian nahwu terfokus pada pemakaian kias sebagai sumber dalam membentuk qawaid nahwu, khususnya masalah i'rab. Bisa kembali ke slide pertama yang sejarah linguistik Arab. Selanjutnya itu ada mazhab Kufah. Nah, ulama Kufah ini memiliki perbedaan dengan para ulama Basrah. Kalau ulama Basrah itu lebih cenderung ke qiyas. Kalau ulama Kufah itu lebih cenderung pada sima'i atau periwayatan. Mazhab Kufah sendiri itu merupakan mazhab yang dirintis oleh Abu Ja'far Ar-Ru'asi. Beliau ini merupakan murid dari Abu Amr bin Al-Ula dan Isa bin Umar As-Saqafi. Ia merupakan ulama Kufah pertama yang menyusun kitab tentang ketata bahasa Araban. Nah, kemudian tuh muncul dua murid dari Abu Ja'far Ar-Ru'asi yaitu Al-Kisai dan Al-Faraq. Nah, selanjutnya itu masuk ke masa Baghdad. Nah, Baghdad itu kan merupakan tempat berkembangnya ilmu pengetahuan dan sastra. Nah, jadi itu banyak dari luar negeri itu pada masuk ke Baghdad untuk menyebarkan ilmu-ilmunya, termasuk para ulama Kufah dan ulama Basrah yang menyebarkan tata bahasa Arab di Baghdad. Nah, di masa Baghdad ini tuh menengahi dua kubu yang berseberangan dan memilih pendapat yang terbaik di antara keduanya. Nah, masuk ke masa Andalusia, itu ulama nahwu pertama yang di Andalusia itu adalah Jaudi bin Usman Al-Maururi. Ia merupakan murid dari Al-Kisai dan Al-Faraw. Nah, nahwu yang berkembang di Andalusia ini awalnya itu merupakan mazhab Kufah. Baru di penghujung abad ketiga itu, masa Basrah banyak mendapat perhatian. Nah, terus habis masa Basrah masuk, itu masa Baghdad juga masuk di Andalusia. Nah, bertemunya ketiga aliran ini di Andalusia, pasti kan memiliki perdebatan di antara para ulama yang sebelumnya masa Basrah dan Kufah pernah bersaing di Irak, di Baghdad, terus bersaing lagi di Andalusia. Gitu. Nah, kalau masa Andalusia ini tuh berkembang. Nah, kalau masa Andalusia ini tuh memiliki karakter yang lebih rasional dari masa Basrah. Nah, lanjut ke masa Mesir. Nah, ulama yang pertama kali mengajarkan nahwu di Mesir itu adalah Al-Walad bin Muhammad At-Tamimi Al-Basri. Yang sebelumnya ia adalah murid dari Al-Khalil yang merupakan seorang ulama Basrah.
Nah, kemudian ada juga Abu Hasan Al-Azzaz yang juga mengajarkan ilmu-ilmu nahwu di Mesir, yang merupakan murid dari Al-Kisai, yang merupakan seorang ulama Kufah. Nah, di Mesir kan berarti jadinya bertemu lagi nih dua mazhab. Nah, akhirnya kan akhirnya tuh masa Mesir ini mengambil jalan tengahnya dan lebih memiliki pengaruh kuat dari masa Basroh yang banyak menggunakan Al-Qiyas, Al-Usul, dan Al-Ilan, dan Al-Furu. Dan masa Mesir ini juga tidak menolak terhadap masa Basroh ataupun masa Kufah, namun juga menegaskan bahwa masa Mesir ini tuh memiliki karakteristik tersendiri dalam memecahkan persoalan nahwu. Nah, masuk ke masa reformasi. Yang dimaksud dengan reformasi di sini adalah munculnya pemikiran dan upaya dari para linguis Arab untuk memformat kembali memformat kembali eh, ilmu-ilmu nahwu yang dulu. Nah, hal ini tuh dipelopori oleh Ibnu Mada dengan kitabnya Ar-Raddu 'alan Nuhat. Nah, selanjutnya itu masa modern. Nah, dari pemikiran Ibnu Mada yang dapat dikategorikan ke upaya baru dalam kajian ilmu nahwu, ada pula eh, ulama ulama yang bernama Ibrahim Mustafa, yang merupakan seorang ahli bahasa kontemporer yang juga merupakan tokoh pembaharu kajian nahwu. Nah, beliau ini menindaklanjuti upaya dari Ibnu Mada. Perbedaannya adalah ia tidak berhenti pada titik terhadap pendekatan analisis kebahasaan yang bersifat logis dan filosofis. Namun ia juga berupaya untuk menemukan metode-metode baru dalam pengajaran nahwu. Nah, beliau ini menuangkan pemikirannya dalam buku yang berjudul Ihya An-Nahwi. Nah, cukup sekian presentasi dari kami mengenai sejarah linguistik Arab tradisional dan modern. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.